Kamu, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga Anda tetap sehat dan selalu sehat dan tetap sehat juga. Ya, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Konon katanya sih bintang tamunya dari negeri Wakanda ya Mas ya. ya juga sih Mas. Oh, Masnya ini asli orang mana ya Mas? Orang Jawa, Oh, Jawa. piye iki namanya iki? Joko, Oh, Mas Joko. Joko, Oh, samaran Mas. oh sama Mas Joko. Joko. Oh, Joko. Yo yo yo. Berarti udah lama di Sumbawa, Mas? Bisa sih, cuman masih logat saya logat Jawa Mas. Oh, Jawa dolen iki. Ya, Jawa, Jawa, Solo. Oh, Solo. Oh, Pak Jokowi. Wong Oh. saya samping rumahnya Pak Jokowi kok. Oh, bojonya ini iki juga iki. Ya, nggih. Yo 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 yo. Pirang tahun neng Sumbawa iki, Mas? Dari semenjak lahir Mas. Waduh. Jadi saya di Sumbawa itu semenjak lahir, besar di Sumbawa. No kedosi, Waduh. no kedosi. Berarti kesibukannya sekarang tinggalnya di mana ini, Mas? Saya kesibukan di bidang tanah, penjualan tanah kapling Mas. Ada Oh, namanya Natural Land. oh iya iya iya, natural land Hmm, ya. Natural Land. Itu kegiatan sehari-hari, terus tinggalnya di mana ya, Mas? Saya tinggal di Karangcemes Mas. Karangcemes. Iya. Oke, oh Lombok itu nih Tapi Karangcemes. saya dari Jawa Mas. Oh, Jawa, oh, Lombok. Jawa, Jawa. Iya 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 iya. Iya. Jadi selain bergelut di bidang tanah, biasanya yang Jawa itu kayak identik dengan jualan gitu. Iya. Selain jualan tanah itu, jualan apa lagi, Mas? Jadi saya di jualan, selain di jualan tanah pernah punya pengalaman jual bakso, jual migong, Jual jual miko. migong ya. Oh, miko ini identik dengan orang Lombok. Ini Tapi gimana? kan saya bisa buat migong Mas, bukan orang Lombok saja. Oh, ya 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 ya. Jadi multi talenta ya. Insya Allah Mas. Iya Saya iya. juga di bidang fotografi, pernah Fotografi ya. ya fotokopi. Fotokopi juga. Ya. Jadi pengalamannya selama beberapa tahun di Sumbawa ini hanya jualan, jual tanah, jual mikong, itu Jual aja. bakso. Oh, jual bakso juga. Ya. Oh, lapangnya neng di, Mas. Di depan Karangcemes Mas. Neng di. Karangcemes di depan asrama lama tempat TNI dulu Mas. Walah, Hmm. orang jualan bakso dengan kantor TNI Eh. piye iki. Jadi di sana luar biasa juga penghasilan di bakso ini. Makanya teman-teman Jawa juga luar biasa, saya bilang kan. Iya Dari iya Jawa sana bisa ke Sumbawa jualan. iya Bahkan iya. ada yang sukses, banyak loh yang sukses juga di Oh, Sumbawa ini. Contohnya bakso Idola sukses, berapa cabang itu juga. wong Jawa tuh. Jawa, Jawa istrinya. Oh, istri Jawa. Jawa. Wow, luar biasa ya, sukses ya. Oh, Masnya kok nggak bisa sukses? Gimana ini? Jadi masing-masing punya rezeki ya Mas. Mungkin saya jalannya bukan dari bakso, bukan dari fotografi atau fotokopi kan. Iya. Jadi mungkin jalannya saya dari tanah kapling ini Mas. Jadi kalau saya bilang, kalau di Sumbawa ini saya cocoknya penjualan tanah Mas. Iya iya iya. Bagi Jadi teman-teman yang butuh tanah, bisa ya, hubungi ownernya ini ya langsung. bisa Mas. Jadi kita ini menyediakan tanah kapling karena saya juga bilang di Sumbawa ini masih banyak lahan dan pendatang-pendatang dari Jawa sana dan bahkan seluruh Indonesia juga ada di Sumbawa gitu. Oh, iya, Kalau iya. saya bilang dari Jawa, dari Lombok, dari Bali, dari Madura, dari Timur, dari Bojo juga Oh, ada di Sumbawa ini.
Jadi banyak juga teman-teman yang belum punya rumah, pengen beli tanah. Jadi kita juga natural ini menyediakan tanah 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 yang doang. sangat murah gitu loh Mas. Untuk pembangunannya bisa. Bisa siap bangun Mas. Oh, siap bangun. Siap bangun. Jadi penjualan kita di tanah ini lokasinya sangat-sangat luar biasa dan view-viewnya itu luar biasa Mas. Jadi di sana banyak-banyak eh, tempat wisata juga, wisata alam gitu Mas ya. Iya, iya. Nah, di jalur sana wisata alamnya. Itu lokasinya neng di, Mas. Biar Lokasinya teman-teman pada tahu kan lokasi jelasnya itu di posisinya di mana gitu. jadi posisi posisi tanahnya itu ada di dalam kampung Mas. Sudah nggak perlu lagi cari-cari teman gitu. Tinggal perkenalan saja di tanah tersebut gitu Mas. Oh, luar biasa Jadi ini. legalitas kita juga ini aman Mas. Jadi kalau per arenya itu dia seharga 12.500.000 sudah terima sertifikat, sudah nggak repot-repot lagi. No, teman-teman, itu 12.500.000 itu sudah terima sertifikat, itu bisa dibilang sangat-sangat murah ya untuk ekonomi ke Betul bawah. Mas. Coba bayangin Mas di dalam kampung Iya, udah banyak masyarakat penduduk di sana. iya. Bayangin harga 12.500.000 sudah siap bangun, air listrik juga aman. Apalagi coba di tempatnya Mas Rian ini sudah berapa harga coba? Ini di zaman dulu ini murah. Cuman karena pengembangan kota, jadi sekarang itu harganya sudah agak lumayan gitu. Lumayan Mas. Udah istilahnya udah bisa dibilang ekonomi ke bawah masih mikir-mikir beli gitu ya. Nah makanya Naturaland ini dia hadir untuk Sumbawa untuk menjual tanah kepada masyarakat yang belum mampu. Iya, iya, iya. Hanya 12.500.000 sudah bisa dapatkan tanah satu are. Ya, ya, bagi teman-teman ini Mas Joko ini sama samaran ya Mas ya? Ya, Joko sama Samara Mas. Oh ya, samaran. Jadi yang butuh tanah, apalagi tanah murah yang lokasinya sangat strategis, Ya bisa betul langsung betul. hubungi Eh, Mas Joko ya, Mas Joko. samarannya. Jadi kita ini pengembang dari eh, Putra Sumbawa gitu Mas. Nah, Iya, jadi rekan-rekan saya juga orang Sumbawa semua. iya, 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 iya. Rekan-rekan saya ini orang Sumbawa semua. Jadi Naturaland ini hadir untuk Sumbawa untuk memberikan teman-teman yang dari Jawa, dari Bali, dari Madura, dari Timur, dari Bojo, dari semua dari kalangan dari Indonesia ini ada berada di Sumbawa gitu Mas. Iya, iya, Nah, iya, iya. Jadi selain jualan bisnis tanah, terus tadi dibilang bisnis jual mikong, itu kegiatan sehari-harinya itu seperti apa, Mas? jadi Coba bisa diceritakan sama teman-teman nih. jadi pengalaman saya jual mikong itu dulu memang warisan dari orang tua kan. Oh, jual mikong. Jadi orang tua saya itu jual mikong dulu. Sampai sekarang pun masih jual mikong. Mikongnya. Ya. Oh, bahasa Indonesianya mikong itu apa? Kerupuk kulit Mas. Oh, kerupuk kulit gitu. Jadi bahasa Sumbawanya ini mikong. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Jadi enak untuk disepat. Nah, biasanya bahasa Sumbawa itu sepat tuh kan. Jadi momen-momen puasa gitu. Insya Allah kalau momen-momen puasa ini sudah banjiri sama mikong. Karena mikong ini disenangi oleh orang Sumbawa gitu. Oh, iya, 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 iya. Jadi jual mikong, jual tanah, jual apa lagi nih Mas? Jual bakso. Jual baksonya ini yang gak sukses ini. Bukan tak sukses, memang bukan jalannya Mas. Takdir ya. Takdir kita. Jadi Mas Rian juga pernah kerja ini kerja itu. Jadi belum juga sukses gitu. Nah ternyata kerja di apa namanya itu pendamping PKH kan berhasil suksesnya. Jadi kalau saya bilang udah ada mobil, udah ada rumah, udah ada motor, dan juga bahkan istrinya lagi hamil teman-teman. Janganlah. Itu bisnis sukses itu jangan lihat dari sukses itu pengertian definisinya seperti apa. Sukses itu
bisa dibilang berbagai macam cara orang memandang. Ada yang sukses karena ibadahnya, ada yang sukses karena hartanya. Lo kita ngomongin dunia ini Mas, bukan akhiratnya. Ya bisa aja kan gitu. Ya kalau kita ngomong akhiratnya itu kita nggak tahu, itu urusan Tuhan kan. Iya, iya, iya. Jadi semuanya itu nggak boleh kita sangkut pautkan dunia dengan keagamaan. Ya, harus lah Mas. Dalam artian begini Mas, tentang bisnis ini ada bisnis dari dulu, bisnis apa yo? Bisnis iki lo yang cara Nabi gitu kan. Cara Nabi tentang keagamaan caranya. Jual beli. Jual belinya tidak seperti zaman Nabi maksud saya. Oh, iya, 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 iya. Jadi kira-kira bisnis bakso sudah, bisnis mikong sudah, bisnis tanah sudah. Rencana ke depan ini bisnis apa? Ya bisnisnya tetap tanah saya Mas. Kirain ada bisnis yang lain. Orang gitu. Jadi ngomong-ngomong tadi kan sempat singgung tetanggaan sama Pak Jokowi ini. Oke. Tetanggaan saya sama Pak Jokowi, presiden kita. Oh, neng di rumahnya Ki sama Pak Jokowi. Sebelah rumahnya Pak Jokowi, rumah saya. Oh, ngalun-ngalun kidul gitu. Ya seperti itulah Mas. Jadi harga minyak juga yang direpotin sama ibu-ibu di sana. Direpotin sama ibu-ibu di sana karena mahalnya minyak gorengnya. Iya, iya. Jadi karena saya tetangganya Mas, saya tetangganya Pak Presiden. Jadi harga tetap ada dan ada minyaknya di sebelah rumah saya juga. Jadi minyak sekarang sudah clear ya. Udah clear. Yang booming sekarang kan mengenai pawang hujan nih. Lo wajar-wajar saja pawang itu karena identik Indonesia ini dengan namanya pawang apa namanya kalau kita bilang pawang ular ya. Bukan. Wajar kalau ada pawang di Indonesia ini, wajar. Kalau pawang hujan terus di go internasional itu menurut Pak Joko ini, Mas Joko ini etis enggak atau elok enggak? Kalau kita bilang skala keseluruhan gak etis Mas. Gak etis ya? Gak etis. Cuman karena memang budaya kita seperti itu, penuh dengan mistis. Iya, iya. Jadi kita harus percaya mistis juga gitu. perlu juga kita percaya dengan yang gaib itu. Iya, jadi iya. di agama Islam juga kan bilang kalau dunia gaib itu memang ada gitu. Harus kita percaya juga kan. Karena memang juga berada di Indonesia itu pawang hujan itu wajar-wajar saja Mas. Karena Indonesia itu penuh dengan mistis, dengan realistis. Tapi setelah realistis, setelah beredar videonya, kok malah yang pawangnya yang terkenal, ridernya enggak? Iya, memang pawangnya yang terkenal itu adalah pawangnya, bukan ridernya. Nah, biasanya di luar negeri itu ridernya. Ya, ridernya yang terkenal itu ridernya. Tapi di Indonesia ini pawang hujannya yang terkenal. Pernah nggak punya pengalaman terkait dengan pawang hujan yang ada di Sumbawa ini? Ya seperti apa kisahnya, bisa diceritakan di sini? Kalau saya sih pernah pengalaman di Sumbawa ini. Kepercayaannya zaman dulu orang Sumbawa juga tidak menutup kemungkinan juga orang Indonesia semua kan. Nah, kita karena berada di Indonesia percaya paradigma orang dulu ini. Iya. Jadi kepercayaannya konon katanya kalau misalnya celana dalam perempuan itu dilemparkan di atas atap akan tidak hujan gitu Mas. Apa pernah dengar gitu kan? Pernah. Menarik juga itu. Bisa dicoba nanti kalau seandainya hujan lebat. Tapi gitu. Ini orang laki Mas, cowok yang diperlukan tuh wanita. Oh iya. Perempuan gitu loh. Bojo iki loh Mas. Ora iso iki ora. Jadi pawang hujan ini konon katanya di acara MotoGP kemarin ini bisa dibilang sudah go internasional.
internasional. bisa mengalahkan rider yang ada pada MotoGP. Itu bisa dibilang bisa jadi tren kayak pawang hujan ini di beberapa negara-negara ke depannya. Ya biasanya kalau orang yang percaya sama mistis-mistis mestinya harus viral gitu Mas. Waduh. Ya disenangi. Jangan sampai sirik aja ya. Ya, ya kalau kita jadi orang umat muslim ini ada namanya kita berdoa pada yang kuasa kan. Iya, iya. Jadi kalau itu tergantung juga Mas pada manusianya sendiri. Ya. Jadi budaya apa segala macam tuh gak boleh kita salahin orang juga bawang ini. Dan percaya dan tidak percaya itu harus percaya juga di gaib gitu Mas. Jadi kalau di agama Islam itu kita dituntut wajib percaya dengan hal-hal yang gaib. Betul Mas. Cuman kalau mengarah ke kesyirikan itu ya jadi dosa juga ini Mas, gimana ini? Oke. Dosa juga. Ya kalau percayanya berlebihan ya jadi dosa juga. Iya, Gitu. karena syirik kecil juga namanya. Karena Iya. kita kan nggak percaya sama kan adanya Iya, Tuhan iya, kan, iya, iya. adanya Allah kalau kita di Indonesia. Jadi perlu kita antisipasi dengan pembicaraan kita, Mas. Oke, oke, oke. Jadi setiap media itu harus perlu mulut juga dijaga, Mas. Oke, 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 oke. Jadi pawang ini kan kita sudah tahu MotoGP ini sudah berlanjut, maksudnya sudah selesai. Ya, tinggal gimana ke depannya ini? Apakah posisi yang sama kah? Tetap dipakai ke pawang hujan itu atau tidak? Karena kita bukan penyelenggaranya, Mas. Gak bisa tentukan. Jadi yang adakan juga itu pawang hujan itu kalau saya dengar-dengar dari netizen yang datangkan spiritual pawang hujan ini adalah Menteri Indonesia juga. Gak tahu sih siapa namanya. Oh, Bapak Cuma dengar-dengar aja. Menteri BUMN ya katanya sih ya. Ya, katanya yang datangkan itu pawang hujannya yang itu. Jadi ke depannya ini kita kan berbicara tentang MotoGP, MXGP yang bakal ada di Sumbawa ini. Ke depannya MXGP ini pengaruhnya untuk Sumbawa ini seperti apa dari mata batinnya Pak? Bukan Mas Joko mata ini. batin, kok mata batin Mas? Kan yang percaya dengan hal yang gaib kan? Kalau saya sih gaibnya terkehendak dari Tuhan saja. Harusnya ngelihat potensinya Sumbawa yang bisa. Menganalisa mungkin. Ya, ya. Ya. Analisanya dari potensi Sumbawa apa aja yang bisa diangkat dari adanya perhelatan MXGP ke depannya ini. Kalau menurut saya sih Mas, MXGP ini bisa mengangkat akan mengangkat Sumbawa gitu Mas. Mengangkat Sumbawa di mata dunia, di Iya. mata dunia gitu. Bahwa Sumbawa ini potensinya luar biasa gitu. Ya, ke depannya bisa kalau bisa jadi provinsi terbentuk ya. Ya. Provinsi Pulau Sumbawa itu luar biasa. Itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Kan Bapak ini kan tetangganya Pak Jokowi. Malu dong Mas. Harusnya bisa bisik lah sebelah gitu. Gak bisa, orang pejabat tuh. Pejabat tinggi itu penuh dengan misteri Mas. Iya, geng. Penuh dengan misteri. Iya, iya. Karena banyak penjaganya. Gak sembarangan loh orang bisa ketemu sama Pak Jokowi ini walaupun tetangga. Iya, iya. Jadi Sumbawanya dari penjelasannya Mas Joko tadi itu nilai dari segi nilai apa aja yang bisa dijual oleh Sumbawa ini, bukan hanya namanya doang saja yang bisa dijual, tapi minimal ada sesuatu yang bisa diekspos atau dieksplor keluar. Kira-kira menurut analisa dari Mas Joko ini mata batinnya ini mengatakan seperti apa? Kalau saya sih memandangnya itu MXGP ini banyak pengaruh untuk Sumbawa. Iya, iya. Karena kenapa saya bilang banyak pengaruh untuk Sumbawa? Banyak wisata yang bisa kita kenalkan kepada mata dunia, terutama Iya. bule-bule itu Mas. Kalau Bule. sudah nonton MXGP nggak mungkin hanya nonton itu aja Mas. Iya, iya. Nah, pasti pergi wisata. Apa sih wisatanya Sumbawa itu? Oke. Jadi kita harus perkenalkan
sebenarnya harus kita ada profil Sumbawa gitu, apa saja gitu yang akan kita expose gitu ya. iya, explore gitu. Mungkin Eh, kebijakan nanti pemerintah juga mudah-mudahan juga dari kebijakan pemerintah setempat wilayah daerah ini bisa memberikan kewenangan kepada wisatawan yang atau bisa jadi support YouTuber juga ya, ya support YouTuber. untuk memperkenalkan Ya, kearifan lokal kita betul, di betul. tingkat internasional kan. Ya, menarik, Contoh menarik. saja Mas, Barapan Kebo. Ya, Barapan Kebo juga ya. Barapan Kebo itu luar biasa. Yang ditilik dari luar negeri sana, Iya. yang terlihat itu adalah Barapan Kebo. Iya. Itu Barapan Kebo itu yang dilihat itu kecepatan kerbonya kah atau Ada sesuatu di Barapan Kebo itu yang ini 2 kebo. Saka namanya. Nah, ya, Saka harus bisa nabrak itu Mas, baru menang. Oh, kalau jatuh nggak bisa ya? Gak bisa. Ora iso menang Mas. Turu ae. Nggih. Wong Jawa ki Barapan Kebo satu, kedua barapan kuda. Sumbawa juga terkenal barapan barapan kudanya kuda juga. Itu gelanggang kita sudah punya. Ada banyak, Wah, iya. bahkan yang mengadakan itu adalah gubernur kita sendiri, NTB. Iya. Jadi kedepannya Mas Joko ini bisa melihat masa depan kan? Gak bisa saya Mas. Katanya percaya dengan hal-hal yang gaib. Iya, harusnya betul, saya percaya dengan hal yang gaib. Tapi saya tidak bisa melangkahi kehendak Allah. Saya bilang begini, gak mungkin nanti terjadi ke depannya kayak gini. Iya. Gitu. Jadi kalau di pegelaran MXGP ini bisa nggak dilibatkan UMKM yang mau untuk eksplor dagangannya? Bisa. Tapi tergantung dari kebijakan penyelenggara, ya kan. Jadi perlu bisa dibicarakan lagi sama penyelenggaranya itu. Iya. Jadi pegelaran ini sangat bagus ya untuk kedepannya. Masya Allah. Ini tujuan kita bersama untuk mensukseskannya. Ya. Cuman terlepas dari itu sumber daya manusianya juga harus diperbaiki juga. Ya. Kalau saya bilang di Sumbawa ini banyak yang luar biasa, orang-orang super di Sumbawa ini. Karena apa? Dari SDM Sumbawa ini kita bilang sangat mantap. Iya. Kenapa saya bilang SDM-nya mantap? Sumbawa ini banyak yang kuliah juga di luar sana, orang pintar-pintar. Masa kalah sama Lombok? Oke. Harusnya SDM-nya lebih berkualitas. Gitu. Kalau kita bilang di Sumbawa ini seperti apapun kehidupan orang Sumbawa ini pasti mampu untuk biaya anaknya. Oke. Bisa dibilang ekonominya menengah ke atas gitu ya. Ya bisa dibilang begitu Mas. Gitu. Cuman SDM-nya ini sudah pas, tinggal kebijakan dari pemerintah daerah. Iya. Percuma SDM bagus tapi pemerintah tidak mendukung, tidak akan terjadi Mas. Betul. Ya. Jadi itulah sedikit tentang pembicaraan tentang MXGP. Ya. Cuman saya pengen tahu aja ini selain kehidupan perbisnisan ini ke depannya ini. Perbisnisan apa Mas? Gak ngerti saya. Maksudnya dunia bisnis gitu. Kita nggak usah ngomongin dunia bisnis lah. Kita pengennya cerita-cerita pengalaman yang menurut bisa gantian jadi hostnya Mas Joko ya. Bisa gantian jadi host. Iso. Jadi saya pengen tanya Masnya ini, gimana sih kisah percintaannya dengan bojo iki lo? Oke. Itu kalau jodoh itu nggak kemana loh Mas. Nggak kemana ya? Nggak ada cerita panjang sih. Yang jelas kalau memang jodoh ya pasti akan dipertemukan pada masa dan saatnya. Tapi saya penasaran Mas, gimana sih waktu pertama ketemu dengan Mbak
bae ini bojo iku lho. Waktu pertama ketemu ya biasa-biasa saja, saya hello, kadang Hmm. berantem gitu. Ya berantem-berantem seperti orang biasa gitu. Tiba-tiba jalan bareng. Ya habis itu ya nggak ada pembicaraan yang lebih lanjut. Oh gitu. Kok bisa deket itu loh, maksudnya gimana sih ceritanya Mas? Oh, satu kantor ya Oh, gimana nggak satu dekat kantor. gitu. Emang bisa ya? Kalau misalnya lagi anu itu satu kantor ya? Bisa, Oh bisa ya. yo wong Gak orang ada salah sama manusia juga nggak ya? ada. Bukan sama hewan. Jadi ya percintaan saya itu ya biasa-biasa Oh aja, gitu. Jadi Mas Joko. eh Kalau cerita di balik semua itu ya mungkin off the record aja untuk ya, ya, ya. Jadi dibalik semuanya itu ditutupi ya. Tapi saya penasaran dengan gimana sih romantisnya Mas Rian ini dengan bojo iku loh. kalau bisa dibilang romantis, nama juga manusia ada waktunya. Nggak setiap Hmm. hari sih romantis itu. Mungkin ada momen-momen tertentu yang bisa istilahnya ya biarkan hati yang bicara gitu loh. Gak usah mulut yang bicara kan. Kalau kebanyakan bicara nanti dikira bohong. Seperti katanya orang barat tuh heart to heart. Heart to heart terus dari kemarin. Jadi nah begitulah teman-teman, kisah cintanya Mas Riannya sangat singkat dan jelas. Kalau saya sih pengalamannya bisa dibilang sudah mendunia ini Mas Joko. Oh, mendunia ya. Mendunia ini. Apa toh Jadi pengalamannya itu saya pernah di Jerman dulu. di Jerman? Apa kok? Itu Apa di Jerman itu kerja ngangkit-ngangkit apa Mas? ikut-ikut barang Mas. Angkut barang. Barang apa itu? Itu barangnya isinya semua barang-barang spare part mobil Oh, gitu. Ya saya jadi kerja di perusahaan otomotif di oh sana. gitu Mas. Jadi Masnya ini makanya kalau saya lihat dari motornya luar biasa. Dari ban saja itu sudah tahu Mas. Saya kreatifnya buat tahu juga. Yang saya buat tertarik gini pengalamannya Mas Joko ini pada saat berkunjung ke Lombok ini pengalamannya seperti apa ini Mas Joko? Kalau saya berkunjung di Lombok ini sudah nggak bisa dikatain dengan kata-kata. Saya kok bisa berupa saya mau jadi hostnya ini. Pak Sehat, gimana sih ini gak di respon ini? Kita minta apa itu Mas? Paisang ini Mas Rosi sudah jadi Mas Joko untuk sekarang. Khusus malam ini jadi Mas Joko. Mas Joko, Iya. Mas Joko. Jadi dia ini di belakangnya ada Chris ini Mbak Paisak ini. Kris apa tuh? Gak ada Kris saya. Ada Chris Sakti yang dia sembunyikan di belakangnya itu. Gak ada Mas. Mustahil. Saya bawa Kris. Jadi ceritanya kita kembali ke cerita yang di Lombok ini. Jadi 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 wow itu malu itu mantu Paisak panggilan. Veamos. Stop mo.